kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah mendapatkan kabar mengenai jantung api. Tentu Xiao Yan benar-benar sangat senang dan mata Xiao Yan pada saat ini bersinar terang dan Xiao Yan meminta agar Tuan Lei Li menunjukkan lokasinya. Lei Li pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa jantung api itu memang kuat, namun meskipun begitu karena kekuatannya maka dirinya benar-benar tidak bisa diukur dengan kekuatan seseorang, tidak mungkin untuk bisa mengendalikannya dengan mudah namun Xiao Yan bisa mencoba untuk melakukannya. Tetapi Xiao Yan benar-benar harus bersiap secara mental untuk bisa menaklukkannya. Setelah selesai berbicara Lei Li pun pada saat ini segera menoleh menatap ke arah sekeliling. Ada beberapa obor berkeliaran yang menerangi ruangan di sini. Lei Li lanjut berkata kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan melihat obor yang berada di sekitar. Mereka telah terbakar selama 1000 tahun dan belum padam sampai saat ini. Xiao Yan pun seketika terkejut dan berdiri dari kolam guntur sebelum akhirnya berjalan menuju ke arah obor. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat merasa heran. Xiao Yan tidak bisa merasakan suhunya dan meskipun suhunya ada suhu ini benar-benar sangat rendah tetapi meskipun begitu api ini benar-benar tidak mati. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa api ini benar-benar api yang aneh. Tidak ada suhu dari api tersebut dan api ini benar-benar tidak padam, tetapi meskipun begitu sepertinya api ini masih membutuhkan energi sebagai penopangnya, terlebih lagi jumlah energi yang dibutuhkan juga tidak akan sedikit, api ini juga telah menyala selama ribuan tahun dan bagaimana mungkin ini bisa dilakukan. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun dengan cepat berbalik dan lanjut bertanya kepada Lei Li. Xiao Yan bertanya apakah guru bisa menunjukkan lebih banyak api yang seperti ini. Lei Li pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan sudah setengah jalan dalam pelatihan tubuh guntur dewa kuno. Sebaiknya Xiao Yan terus berlatih sampai Xiao Yan bisa mencapai kesempurnaan. Akan ada banyak api yang seperti itu di hutan di sisi lain yang juga terbakar dengan api abadi seperti ini. Dirinya akan menunjukkannya setelah Xiao Yan selesai melatih tubuh guntur dewa kuno hingga ke tahap maksimal. Xiao Yan pun segera menjadi tenang setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Lei Li. Xiao Yan juga tersadar bahwa Xiao Yan pada saat ini memang harus meningkatkan kekuatan tubuh fisik miliknya. Kekuatan tubuh fisik ini sangat penting bagi Xiao Yan dan banyak keterampilan bertarung yang dimiliki oleh Xiao Yan membutuhkan spesifikasi kekuatan tubuh fisik. Tinju api Fearless merupakan skill bertarung yang paling banyak digunakan oleh Xiao Yan. Skill bertarung ini membutuhkan kekuatan tubuh yang sangat tinggi karena semakin kuat kekuatan fisiknya maka akan semakin kuat pukulan kekuatan yang bisa ditampung dan dilepaskan dari tinju Fearless. Selain itu ada juga lengan dewa yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk menahan kekuatan ini juga diperlukan kekuatan fisik yang sangat kuat. Dengan begitu maka di masa depan jika kekuatan fisik Xiao Yan semakin kuat, kedua serangan ini juga benar-benar akan menampilkan kekuatan serangan yang lebih kuat lagi. Xiao Yan pada akhirnya tidak ragu-ragu lagi dan segera kembali terbang ke udara. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan energi dan kegembiraan. Xiao Yan pun memantapkan hatinya dan menatap ke arah Lei Li sebelum akhirnya kembali berteriak dengan keras. Xiao Yan berkata sebaiknya mereka pada saat ini jangan membuang-buang waktu lagi. Guru harus mengeluarkan guntur miliknya sepuas hatinya dan menghantamkannya ke tubuh Xiao Yan. Lei Li pun tertegun beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum sinis. Tanpa banyak penundaan lagi dirinya segera mengangkat tangannya dan guntur segera menggelegar di langit. Banyak benturan dan gemuruh pada saat ini kembali terjadi ketika Lei Li membentuk guntur ungu. Xiao Yan pada akhirnya kembali menjalani pelatihan tubuh guntur dewa kuno di bawah arahan dari Lei Li. Di tengah-tengah pelatihan ini sosok Xiao Yan masih terus dihancurkan oleh guntur ungu. Xiao Yan terus-menerus menahan rasa sakit yang dihantarkan dari guntur yang dilesatkan oleh Lei Li. Namun seiring berjalannya waktu dengan tekad yang kuat yang dimiliki oleh Xiao Yan, sosok Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan mulai bisa bertahan. Xiao Yan bahkan pada saat ini tidak menunggu guntur dan sosok Xiao Yan terus melesat untuk menghadapi guntur ungu dari Lei Li.
Setelah kehancuran dari tubuhnya, Xiao Yan juga kembali menuju ke kolam guntur untuk memulihkan diri. Setelah pulih, Xiao Yan kembali ke puncak pohon dan proses ini terus berlanjut. Sementara itu bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang berlatih, di hutan api yang tidak jauh dari ladang ranjau hampir semua kekuatan telah berkumpul. Di pihak aliansi Dou-Xian, wajah Leng Huai juga pada saat ini masih terlihat sangat jelek. Hal itu dikarenakan sosok Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Bai Ling juga pada saat ini merasa sangat tidak nyaman dan juga khawatir terhadap Xiao Yan. Seiring dengan berjalannya waktu, pembatasan di hutan api juga pada saat ini benar-benar melemah. Seiring dengan melemahnya pembatasan ini, nyala api juga pada saat ini semakin redup. Semua orang pada saat ini bersiap untuk menunggu waktu yang tepat agar mereka bisa memasuki hutan api ini. Pada saat ini ada juga ribuan orang yang tidak jauh dari posisi dari orang-orang aliansi Dou-Xian. Orang-orang ini mengenakan jubah merah menyala dengan tulisan besar yang bertuliskan api di dada masing-masing. Mereka terlihat begitu agung sehingga mereka bisa dikenali secara sekilas. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang dari klan Dewa Api kuno yang merupakan salah satu dari alam superior. Pada saat ini ada banyak perbincangan yang terjadi di antara mereka mengenai hutan api di depan masing-masing. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa sepertinya berita yang beredar memang benar, namun meskipun begitu masih terlalu dini bagi mereka untuk membuat kesimpulan. Nyala api semacam ini bukanlah hal yang aneh dan kemungkinan jantung nyala api ini juga tidak terlalu tinggi. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya segera berkata bahwa jika melihat kekuatan atau panasnya, jantung api ini sepertinya mirip dengan jantung api abadi yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar jantung api agung. Beberapa orang di antara kerumunan pada saat ini terkejut mendengar nama jantung api yang berada di peringkat ketiga. Salah seorang di antara mereka pada saat ini berkata, bukankah jika begitu permasalahannya berarti klan Dewa Api kuno akan memiliki jantung api kedua? Dengan cara seperti ini maka klan mereka benar-benar akan meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat. Mendengar hal tersebut, orang-orang dari klan Dewa Api kuno pada saat ini tampak terlihat sangat senang. Namun bersamaan dengan orang-orang yang pada saat ini berbincang-bincang, mereka pada saat ini tertarik dengan kemunculan dari banyak sosok di tengah hutan. Sosok-sosok ini terlihat sangat kuat dengan banyak binatang ajaib yang mengikuti mereka. Jika Xiao Yan melihat dua sosok yang memimpin kelompok ini, Xiao Yan pada saat ini pasti akan mengenalinya. Sosok ini tidak lain adalah Zhu Di dan Raja Sisik Naga yang memimpin kelompok dari tim Dewa Laut. Raja Sisik Naga pada saat ini duduk di atas kepala binatang ajaib yang berbentuk harimau. Di belakangnya juga ada monster macan tutul dan beberapa monster lainnya. Zhu Di dan Raja Sisik Naga pada saat ini terlihat sedikit berbincang-bincang sambil mendekati pembatas. Jika Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Raja Sisik Naga, Xiao Yan benar-benar akan segera bisa mendeteksi aura dari Raja Sisik Naga. Xiao Yan pasti akan terkejut dengan perkembangan yang dimiliki oleh Raja Sisik Naga. Setelah pertempuran dan kekalahan di Bintang Hong Meng, kekuatan Raja Sisik Naga baru mencapai tingkat Dou-Xian Bintang 6. Namun pada saat ini aura yang terpancar dari Raja Sisik Naga telah mengalami perubahan yang kualitatif. Sosoknya pada saat ini sudah tidak lagi berada di tingkat Dou-Xian dan telah menembus tingkat Dogat. Sementara itu Zhu Di pada saat ini juga telah mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Zhu Di masih seorang Dou-Xian tetapi kekuatannya telah mencapai Dou-Xian Bintang 8. Peningkatan Zhu Di yang sangat cepat ini juga karena setetes esensi darah dari Raja Sisik Naga. Zhu Di adalah orang dari klan Dewa Laut dan garis keturunan leluhur mereka sangatlah tipis. Oleh karena itu dengan bantuan setetes esensi darah dari Raja Sisik Naga, garis keturunan ini menjadi semakin kental. Inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang dari klan Dewa Laut benar-benar mengalami peningkatan. Oleh karena itu orang-orang dari klan Dewa Laut pada saat ini benar-benar menghormati Raja Sisik Naga dan benar-benar berusaha untuk melindunginya. Di tengah-tengah perbincangan di antara Zhu Di dan Raja Sisik Naga pada saat ini, Zhu Di melihat orang-orang dari aliansi Dou-Xian. Zhu Di berkata bahwa itu semua adalah orang-orang dari aliansi Dou-Xian.
dirinya telah mendengar bahwa ada banyak yang mulia yang didatangkan ke tempat ini kali ini. Begitu Raja Sisik Naga mendengar nama aliansi Dosian, matanya pada saat ini terlihat sedikit memerah, dipenuhi dengan amarah. Menyadari hal tersebut, Zudi pada akhirnya segera berkata kepada Raja Sisik Naga bahwa kekuatan Raja Sisik Naga memang meningkat dengan sangat cepat, tetapi fondasi dari aliansi Dosian ini benar-benar sangat kuat. Dengan begitu masih terlalu dini bagi mereka untuk mengambil tindakan balas dendam. Mendengar hal tersebut, Raja Sisik Naga pada saat ini hanya terdiam dan menatap tajam ke arah orang-orang dari aliansi Dosian. Raja Sisik Naga memang memiliki temperamen yang buruk, tetapi Raja Sisik Naga bukanlah orang yang bodoh. Dirinya juga menyadari bahwa pada saat ini dengan kemampuan dan kekuatannya mereka tidak akan bisa bersaing dengan orang-orang aliansi Dosian. Raja Sisik Naga pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya berkata agar Zudi jangan khawatir. Selama Raja Sisik Naga masih hidup maka balas dendam ini akan terjadi cepat atau lambat. Terlebih lagi dirinya juga pada saat ini memiliki intuisi bahwa bocah yang bernama Xiao Yan itu masih hidup. Tidak mungkin bagi bocah seperti Xiao Yan itu bisa mati dengan mudah. Hanya saja pada saat ini mereka tidak tahu keberadaan dari bocah tersebut, tetapi dirinya yakin mereka pada saat ini hanya harus menunggu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga, Zudi pada saat ini hanya bisa mengangguk menyetujuinya. Bersamaan dengan perbincangan keduanya pada akhirnya sebuah suara pada saat ini segera terdengar. Penantian semua orang yang berlangsung lama pada akhirnya telah tiba dengan suara yang berkata bahwa pembatasan pada saat ini benar-benar menghilang. Setelah suara tersebut terdengar, semua pasukan yang telah lama menunggu pada saat ini menjadi gelisah. Semua orang pada akhirnya bergegas maju menuju ke area hutan api yang sangat luas. Bailing juga pada saat ini masih menoleh ke belakang, tetapi dirinya masih tidak melihat keberadaan dari Xiao Yan. Dirinya juga tidak menerima pesan apapun dari Xiao Yan dan semakin lama waktu berlalu semakin tidak nyaman perasaan Bailing. Sementara itu Leng Huai pada saat ini juga sedikit menoleh ke arah Bailing. Leng Huai lanjut berkata sepertinya Xiao Feng ini mati di luar dan tidak akan kembali. Setelah selesai berbicara senyum sinis pada akhirnya segera terpancar dan dirinya pada saat ini segera berteriak menuju ke semua orang. Dirinya berkata agar mereka menyatukan tim dan bersiap untuk segera pergi. Sosoknya seketika melambaikan tangannya dan pada saat ini semua orang pada akhirnya bergegas masuk ke kedalaman hutan api. Begitu semua orang memasuki hutan api pada saat ini mereka benar-benar terkejut. Banyak seruan yang bergumam bahwa di tempat ini begitu banyak origin ki yang berkilau. Pada saat ini semua orang bisa melihat ada banyak origin ki berkilau yang berkisar antara 1, 2 hingga 3 warna, meskipun tidak ada yang 4 warna ke atas, tetapi semua orang pada saat ini merasa sangat senang. Mereka pun segera mengumpulkan sumber energi tersebut sebelum akhir semua orang segera kembali memasuki kedalaman hutan. Namun semakin dalam mereka masuk mereka pada saat ini menemukan bahwa suhu api juga menjadi semakin tinggi. Terdengar banyak jeritan dari beberapa prajurit yang berada di depan yang pada akhirnya terbakar oleh api. Api yang membakar orang-orang ini benar-benar terlihat sangat aneh. Api ini tidak membakar orang-orang tersebut secara langsung melainkan secara bertahap. Api ini seolah-olah tertanam di jantung mereka sebelum akhirnya keluar dari pori-pori kulit masing-masing. Semua orang juga pada saat ini benar-benar bergetar karena jika menilai dari jeritan orang-orang ini tampaknya api yang membakar mereka benar-benar memberikan rasa sakit di jantung yang sangat kuat. Pada akhirnya melihat kejadian tersebut hanya orang-orang kuat yang pada saat ini bergegas maju. Sementara itu mereka yang terlemah dikumpulkan di bagian terluar untuk mengumpulkan sumber energi. Leng Huai juga pada saat ini memimpin belasan orang dengan kekuatan Dogat bintang 2 ke atas untuk bergegas masuk. Seiring dengan banyak orang yang masuk pada saat ini sumber energi berkilau juga menjadi semakin meningkat. Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak di awal tetapi jumlah warna yang mereka miliki pada saat ini sangat tinggi. Semua orang terlihat sangat gembira melihat sumber energi berkilau yang memiliki kisaran di antara 4, 5 hingga 6 warna.
Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini juga dihadapkan dengan banyak kepala yang bermunculan dari kedalaman hutan api. Begitu sosok-sosok ini mendekat ternyata semua ini adalah binatang ajaib. Binatang-binatang ini benar-benar sangat aneh dengan tubuh yang pada saat ini diselimuti oleh api. Kekuatan mereka juga benar-benar tidak bisa diremehkan. Semua orang pada saat ini benar-benar harus berhati-hati berhadapan dengan banyak binatang iblis yang diselimuti oleh api. Pada akhirnya dengan kemunculan monster-monster ini kecepatan dari setiap orang juga benar-benar melambat. Mau tidak mau pada saat ini mereka harus bertempur berhadapan dengan banyak monster yang cukup kuat. Hanya dalam waktu singkat pada akhirnya segera terjadi suara pertarungan yang bergema di seluruh lautan hutan api. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih menempat tubuh guntur dewa kuno. Xiao Yan benar-benar menggertakkan giginya ketika menerima guntur ungu yang sangat kuat. Namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar bisa bertahan menghadapi guntur ungu yang menggelegar. Xiao Yan masih menahan rasa sakit akibat serangan dari guntur ungu. Namun kali ini tidak ada lagi lubang berdarah yang muncul di tubuh Xiao Yan. Hanya ada rasa sakit yang pada saat ini membuat Xiao Yan terpaksa menggertakkan giginya. Lei Li juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Lei Li merasa bahwa kesuksesan Xiao Yan sudah dekat dan Lei Li pada saat ini menghela nafas. Lei Li pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan karena Xiao Yan dapat menahan guntur ungu sepenuhnya. Itulah saat Xiao Yan berhasil mengolah tubuh guntur dewa kuno. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih menggertakkan gigi menstabilkan kekuatan guntur yang mengalir di tubuhnya. Rasa sakit di wajah Xiao Yan pada akhirnya berangsur-angsur memudar dan lengan Xiao Yan pada saat ini segera terbuka. Petir yang tidak terhitung jumlahnya segera melonjak ke arah Xiao Yan dari langit dan Xiao Yan pada saat ini seketika menghela nafas. Dengan nafas panjang ini Xiao Yan pun bergumam bahwa tubuh guntur dewa kuno akhirnya selesai. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menyelesaikan pelatihannya tiba-tiba sesosok tubuh pada saat ini melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga menyadari hal tersebut dan Xiao Yan menoleh menatap ke arah tinju kecil yang melesat. Xiao Yan seketika sedikit tersenyum menyadari bahwa sosok ini adalah sosok Lamire. Sosoknya membawa tinju berlapis guntur melesat ke arah wajah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan kekuatan guntur dari Lamire pada saat ini menghilang. Setelah itu Xiao Yan segera menggenggam lengan Lamire dan membuatnya pada saat ini tidak bisa bergerak. Sementara itu Lamire pada saat ini mengerutkan kening setelah melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Lamire pada akhirnya segera bertanya apakah Xiao Yan juga murid dari paman aneh itu. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum tipis sebelum akhirnya Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Lamire pun seketika berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar pembohong. Jika dirinya bukan murid dari paman aneh tersebut bagaimana mungkin dirinya bisa memiliki tubuh guntur dewa kuno? Setelah selesai berbicara Lamire pada saat ini terlihat marah dan berusaha untuk melepaskan genggaman Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum dan pada saat ini mau tidak mau segera melepaskan sosok Lamire. Xiao Yan hanya bisa melihat sosok Lamire yang merupakan reinkarnasi dari gurunya yakni Dewa Guntur sebelumnya pergi ke dalam hutan. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan menoleh ke arah Lei Li. Xiao Yan pada saat ini memiliki beberapa pertanyaan di dalam benaknya. Dengan sedikit mengerutkan kening Xiao Yan bertanya kepada Lei Li apakah tidak ada cara lain untuk menghadapi energi iblis di dalam tubuhnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Li pun pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lei Li pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa sesungguhnya memang ada satu metode lagi. Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa energi iblis ini sama seperti racun yang berada di dalam tubuh seseorang. Hal tersebut membutuhkan api untuk bisa menghancurkannya. Namun energi beracun yang dimiliki oleh Lamire ini berakar kuat di sumsum tulang miliknya. Jika itu benar-benar ingin dihilangkan dengan api maka resikonya benar-benar akan sangatlah tinggi.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Li pada saat ini, Xiao Yan pada akhirnya sedikit merenung dan menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun lanjut berkata, jika api dapat menghilangkan energi iblis di dalam tubuh gurunya, sepertinya itu bukanlah ide yang buruk dan mereka bisa mencobanya. Namun jika energi tersebut memang telah tertanam di tulang sumsum dari gurunya, tentu saja api biasa tidak akan berhasil. Oleh karena itu, bagaimana jika mereka menggunakan api dari nyala jantung api? Mendengar hal tersebut pada saat ini, Lei Li pun sedikit mengerutkan kening dan kembali menghela nafas. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memiliki kepercayaan diri. Xiao Yan teringat ketika Xiao Yan menggunakan nyala api surgawi untuk menekan racun dari dokter peri kecil. Hanya saja pada saat ini tingkat penggunaan apinya jauh lebih tinggi. Beruntung Xiao Yan pada saat ini memiliki jantung api putih yang berada di dalam tubuhnya. Namun meskipun begitu, Xiao Yan juga pada saat ini tidak tahu apakah jantung api putih milik Xiao Yan ini memiliki kemampuan tersebut. Sementara itu di sisi lain, Lei Li pada saat ini segera mulai berbicara setelah sedikit merenung. Sosoknya berkata, mungkin mereka bisa mencoba benda aneh seperti jantung api. Namun mereka juga tahu bahwa jantung api ini adalah asal mula dunia dan cara mendapatkannya tidak mudah. Bahkan Yang Mulia juga tidak berani mengklaim bahwa dirinya dapat mengontrol asal-usul dunia sesuka hatinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Li, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata, sebenarnya itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Lei Li seketika menoleh ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Lei Li berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar sangat banyak omong kosong. Lei Li berpikir Xiao Yan memang memiliki api yang kuat di dalam tubuhnya, tetapi dengan api yang seperti itu mereka benar-benar tidak akan bisa mencapai tujuan. Lei Li pada akhirnya dengan sedikit marah segera berkata kepada Xiao Yan bahwa meskipun Xiao Yan mempraktikkan jalan api, meskipun jantung api mungkin adalah impian utama dari Xiao Yan, tetapi hal tersebut benar-benar tidak akan bisa untuk dikendalikan. Meskipun jantung api ini bisa ditemukan dan bisa dikendalikan, tetapi prosesnya benar-benar akan sulit dan membutuhkan banyak waktu. Mereka yang memiliki jantung api juga di sepanjang 3000 alam bisa dihitung dengan sebelah tangan. Selain itu selama hidupnya dirinya juga benar-benar belum pernah melihat orang yang memiliki jantung api. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Lei Li pada saat ini, Xiao Yan masih tersenyum dan sedikit menghela nafas. Tanpa banyak basa-basi lagi, Xiao Yan pada saat ini menutup matanya dan setelah Xiao Yan membuka matanya, sebuah lingkaran cahaya muncul di mata Xiao Yan ketika Xiao Yan berteriak mengeluarkan Yao Beng. Xiao Yan mengendalikan kekuatan Yao Beng seminimal mungkin dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lei Li, maka Yao Beng hanya akan membuatnya linglung sesaat. Namun meskipun begitu, baru kali ini seluruh tubuh Lei Li terasa seperti terpisah antara jiwa dan tubuh fisiknya. Tidak butuh waktu lama bagi Lei Li untuk tersadar dan matanya pada saat ini langsung tertuju ke arah Xiao Yan. Lei Li memperhatikan aura di mata Xiao Yan dan bertanya apa yang telah Xiao Yan lakukan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah jantung api peringkat ke-6, yakni Bai Yan atau jantung api putih. Mendengar hal tersebut, mata Lei Li pada akhirnya tiba-tiba menyusut dan dirinya benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat sebelum, Lei Li memang mendeteksi ada kekuatan api yang sangat kuat di dalam tubuh Xiao Yan. Awalnya dirinya berpikir bahwa itu adalah jantung api, tetapi sepertinya itu benar-benar tidak mungkin. Namun pada akhirnya pada saat ini dengan penuh ketidakpercayaan, Lei Li benar-benar tahu bahwa api yang berada di dalam tubuh Xiao Yan adalah jantung api. Di tengah-tengah kebingungannya, Lei Li pada saat ini tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Menanggapi kebingungan dari Lei Li, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Sementara itu Lei Li pada akhirnya kembali tersadar dan berkata bahwa ini benar-benar luar biasa. Dirinya khawatir selain Xiao Yan yang memiliki jantung api, hanya ada klan Dewa Api kuno yang memiliki jantung api juga. Namun yang menakjubkan pada saat ini adalah bahwa mereka tidak mengendalikan jantung api di satu orang. Mereka mengontrol kekuatan jantung api untuk orang banyak.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar menguasai jantung api ini sendirian. Tampaknya Xiao Yan benar-benar putra takdir dan Xiao Yan benar-benar seseorang yang luar biasa. Namun meskipun Xiao Yan pada saat ini memiliki jantung api, jika Xiao Yan pada saat ini ingin membantu Lamire untuk mengusir energi iblis tersebut, kemungkinan memang ada, tetapi energi guntur di dalam tubuh Lamire ini telah menembus jauh ke dalam tulangnya. Jika mereka ingin secara paksa menyingkirkannya, maka hidup dari Lamire akan sangat terancam. Mereka benar-benar harus meningkatkan peluang keberhasilan untuk menyembuhkan Lamire. Oleh karena itu pada saat ini Lei Li berpikir bahwa mereka harus menemukan sesuatu yang dapat melindungi jiwanya dan memberinya energi yang cukup dalam waktu singkat. Mendengar apa yang ucapkan oleh Lei Li, Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berpikir bahwa itu memang benar. Kemungkinan kegagalannya masih sangat tinggi, terlebih lagi cara spesifiknya belum diketahui. Jika begitu permasalahannya, maka sepertinya pada saat ini yang terbaik bagi Xiao Yan adalah mendapatkan jantung api lainnya ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan adanya 2 jantung api maka peluangnya juga akan semakin tinggi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Lei Li, apakah guru tahu jantung api peringkat manakah ini? Lei Li pun pada saat ini merenung sebelum akhirnya menjawab Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya tidak tahu banyak tentang jantung api, tetapi nama dari jantung api ini seharusnya disebut dengan api keabadian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Li, mata Xiao Yan pada saat ini kembali berbinar dan Xiao Yan berkata mungkin jantung api ini bisa membantu gurunya. Lei Li pun tertegun memandang Xiao Yan dengan ekspresi aneh dan berkata bahwa Xiao Yan sudah memiliki jantung api di dalam tubuhnya. Apakah Xiao Yan pada saat ini masih ingin mendapatkan jantung api ini? Jantung api benar-benar sangat kuat sehingga satu pihak saja akan dapat mengejutkan pihak lainnya. Meskipun keduanya sama-sama api tetapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Keduanya tentu saja akan benar-benar berhadapan satu sama lain setelah memasuki tubuh Xiao Yan. Kekuatan keduanya benar-benar tidak bisa dianggap enteng karena mereka benar-benar dapat mempengaruhi dunia. Dengan begitu maka permasalahan ini tidak boleh dianggap sembarangan. Meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia tetapi mereka tidak bisa melakukan hal tersebut dengan gegabah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya segera mulai kembali menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa di dunianya sebelumnya Xiao Yan telah mencoba hal seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar memiliki keyakinan dan sangat percaya diri. Oleh karena itu pada saat ini Tuan Lei Li jangan khawatir. Sebaiknya pada saat ini Tuan Lei Li mengantar Xiao Yan untuk pergi ke tempat di mana jantung api tersebut berada. Melihat ketegasan di wajah Xiao Yan, Lei Li pada saat ini tidak bisa lagi menolak keinginan Xiao Yan. Pada akhirnya Lei Li menganggukkan kepalanya dan berkata karena Xiao yang sudah mengambil keputusan, dirinya pada saat ini benar-benar tidak bisa mengatakan banyak hal lagi, tetapi dirinya tidak bisa mengantar Xiao Feng ke sana dan sebaiknya Xiao Feng membawa benda ini. Setelah selesai berbicara Lei Li mengeluarkan sekuntum bunga berwarna kuning dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Lei Li berkata bahwa ini adalah bunga yang dirinya petik dari tempat di mana jantung api berada. Oleh karena itu bunga ini akan menuntun Xiao Yan ke tempat di mana jantung api tersebut berada. Namun sebelum itu Lei Li pada saat ini akan memberikan sesuatu kepada Xiao Yan seperti apa yang dijanjikan oleh Lei Li sebelumnya. Dirinya akan mengajari Xiao Yan teknik latihan fisik ke tingkat yang baru. Xiao Yan bisa mengandalkan guntur untuk mempelajari teknik tersebut tetapi ini berbeda dengan tubuh guntur dewa kuno. Tubuh guntur dewa kuno adalah Xiao Yan yang ditempa oleh guntur untuk memperkuat tubuhnya, tetapi teknik ini adalah menggunakan tubuh untuk menahan guntur dan menjadikan guntur yang nyata sebagai serangan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiao Yan juga sedikit bersemangat. Xiao Yan juga pada saat ini mengambil bunga yang pada saat sebelumnya diserahkan oleh Lei Li. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Li. Sementara itu Lei Li pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan guntur dari dalam tubuhnya.
Sosoknya seketika menatap ke arah langit sebelum akhirnya sosoknya segera membuka mulutnya. Seluruh ladang ranjau pada saat ini seketika menyusut dan segera berada tepat di hadapan Lei Li. Meskipun kekuatan guntur ini menyusut tetapi suara gemuruh masih bergema dan bergetar di seluruh langit. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan dari guntur yang diperkecil ini masih sangat kuat. Sementara itu Lei Li segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa ini adalah lautan guntur miliknya. Hari ini dirinya akan berbagi lautan guntur kepada Xiao Yan dan ini merupakan sebuah benih. Saat Xiao Yan berlatih di masa depan maka semakin banyak guntur di lautan guntur Xiao Yan. Dengan begitu akan semakin banyak guntur yang bisa diledakkan oleh Xiao Yan. Besar kecil lautan guntur ini berhubungan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan di masa depan. Jika Xiao Yan memang berniat untuk menerima warisan ini maka Xiao Yan bisa duduk di kolam guntur dan dirinya akan mengirimkan lautan guntur ini ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan harus tahu bahwa jika asal-usul dunia ini memiliki jantung api maka dirinya juga memiliki jantung guntur. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan jantung guntur di masa depan maka Xiao Yan mungkin akan lebih besar daripada kehidupan di masa lalunya. Xiao Yan seketika terkejut mendengar bahwa ternyata ada juga jantung guntur. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ada juga jantung guntur. Lei Li pun mengangguk dan kembali menjelaskan bahwa ini juga adalah asal mula terbentuknya dunia. Selain itu tentu saja tidak mungkin dapat dengan mudah menemukan mereka dan benar-benar bisa mengendalikannya. Bahkan tidak banyak di antara mereka yang bahkan memikirkan untuk bisa mendapatkan jantung guntur ini. Di masa depan dengan menelan jantung guntur yang kuat maka akan dapat meningkatkan lautan guntur di dalam dantian Xiao Yan. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Lei Li, Xiao Yan pada akhirnya menjadi semakin bersemangat dan Xiao Yan pada saat ini kembali terjun ke kolam guntur. Bersamaan dengan hal tersebut Lei Li juga pada saat ini segera mentransfer lautan guntur miliknya. Dalam waktu singkat proses transfer ini benar-benar berhasil dan hal tersebut benar-benar membuat Lei Li seketika terkejut. Lei Li pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini lebih cepat daripada yang dirinya kira. Tampaknya bocah ini benar-benar ditakdirkan dan dirinya pada saat ini benar-benar merasa lega. Setelah proses transfer ini berhasil pada akhirnya Lei Li segera memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan pun segera membuka matanya dan Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada Lei Li. Xiao Yan dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Lei Li atas hadiah yang baru saja diberikan kepada Xiao Yan. Sementara itu Lei Li pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa lautan guntur ini akan berada di dalam dantian Xiao Yan. Lautan guntur ini tidak akan memiliki efek apapun kepada Xiao Yan jika Xiao Yan tidak menggunakannya. Xiao Yan bisa mengaktifkannya untuk berlatih dan semuanya telah diberikan kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini kembali mengucapkan terima kasih kepada Lei Li. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan akan segera kembali untuk menyelamatkan guru setelah Xiao Yan mendapatkan jantung api. Lei Li pun mengangguk sementara Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera meninggalkan ladang ranjau. Xiao Yan bergegas dengan sangat cepat karena selama periode waktu ini Xiao Yan juga sadar bahwa Xiao Yan telah menerima pesan dari Bai Ling. Terlebih lagi banyak pesan juga kembali berdatangan satu demi satu kepada Xiao Yan. Pesan tersebut memberitahukan situasi yang dialami oleh orang-orang dari aliansi Dosian. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk secepat mungkin agar bisa bergabung dengan aliansi Dosian supaya bisa kembali fokus menatap janda tato kelelawar merah yang sedang nangkring.